Yang menjadi catatan sebenarnya adalah keberanian pemerintah itu ya untuk menegakkan hukum, terutama korupsi ya kan dari proyek-proyek strategis yang digaungkan oleh Presiden. Gitu. Tadi preskon yang dilakukan oleh Menteri Investasi itu juga sore ini juga ya intinya ingin menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi yang stabil, Indonesia dalam kondisi yang aman supaya iklim investasinya terbentuk dan terbentuk dan bagus gitu, tidak seperti yang kemarin-kemarin terjadi gitu. Dan ini harapannya nanti kan ke depannya bisa membangun lagi nilai rupiah untuk lebih kuat lagi terhadap dolar, terus kemudian IHSG juga bisa naik kayak gitu. Dan ya kita tunggu aja ya respon-respon dari atau sentimen-sentimen kalau bahasa pasar modalnya itu dari pihak luar itu seperti apa, gitu. Nah, tapi yang menjadi catatan sebenarnya adalah keberanian pemerintah itu ya untuk menegakkan hukum, terutama korupsi ya kan dari proyek-proyek strategis yang digaungkan oleh Presiden gitu. Dan ini yang kita tunggu gitu, akan seperti apa nanti langkah hukumnya selanjutnya setelah kemarin kepala BGN, siapa lagi yang kemudian terseret nama-namanya gitu, ini kita tunggu. Nah, terus kemudian ada juga beberapa proyek strategis lainnya juga yang mudah-mudahan ini juga bisa terungkap gitu ya, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan ini harapannya benar-benar bisa segera diputus mata rantainya. Betul. Ya itu menunjukkan itikat baik ya, itikat baik pemerintah untuk. Tapi kita untuk yang demo kali ini, demo untuk memperbaiki ekonomi menuju Indonesia bangkrut ini ya, meskipun tajuknya memang sangat mengerikan dan menunjukkan pesimistik yang luar biasa. Tapi sebenarnya kemarin itu ya kita juga perlu apresiasi juga ya, bahwa mahasiswa juga tidak terpancing. Aksi damai ya dan damainya ketika meskipun sampai malam ya, hari Jumat kemarin itu kan, yang di Jakarta ya, yang di Jakarta sampai malam, tapi akhirnya mereka bubar dengan tertib dan tidak ada insiden apapun ya. Itu kita juga patut apresiasi juga. Pengamanan dari pemerintah dilapis sama TNI juga, dari polisi dilapis sama TNI juga oke juga ya, tidak ada aksi-aksi. Ya meskipun banyak rumor-rumor ya kemarin ya, ada inilah ada itulah gitu kan, di demonstrasi itu gitu. Tetapi alhamdulillah sempat ada rumor juga di demo yang akhir pekan kemarin itu Jumat itu, masa mahasiswa mulai meninggalkan kawasan Bundaran HI diganti masa berbaju hitam. Nah, memang ada upaya-upaya provokasi semacam itu juga di sosial media. Memang kemarin kita kan rame ya. Dan CCTV mati, informasinya kan seperti itu. Ya, untungnya memang masyarakat kita juga udah semakin dewasa ya. Tidak ada yang terpancing, semua berjalan normal, tertib, dan tidak seperti yang di Agustus 2025 ya. Ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin ya terjadi ya. Tapi ya ini suatu hal atau indikasi yang positif sebenarnya gitu, bahwa memang masyarakat ini tidak menginginkan Indonesia ini hancur, runtuh ya kan. Apalagi ini kan terkait tadi yang saya bilang persepsi luar global gitu. Ketika ada unjuk rasa terus kemudian unjuk rasa itu berakhir dengan chaos ataupun anarkis, itu kan juga akhirnya mempengaruhi pasar. Gitu. Dan mahasiswa, dan ini sepertinya mahasiswa memahami, dan mahasiswa pun juga memahami itu gitu. Makanya kemudian memang kita perlu mengingatkan pemerintah gitu ya, tetapi dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang baik. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan persepsi yang baik terhadap Indonesia gitu. Ini yang harus dicatat ya. Betul. Bahwa persepsi baik terhadap kita juga harus kita pertahankan. Iya, kita jaga. Kita jaga agar kepercayaan dunia internasional bisa semakin kembali solid lagi juga ya. Karena ini menarik juga. Tadi Mas Andri kan nanya seperti di judul kita, demo berlanjut. Ya, apa respon istana? Apa respon istana? Nah, ini ada yang sudah resmi disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi, Pak Kodari, itu mengatakan bahwa Pak, kalau kemarin dibilang soal mencegah kebocoran anggaran, ini kalau Pak Kodari bilang Pak Prabowo ini berada di garda paling depan untuk mencegah kebocoran anggaran. Ini yang disampaikan gini. Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN yang dilakukan oleh Pak Prabowo, justru selama ini adalah
menghentikan pemborosan di berbagai sektor. Kalau soal kebocoran, Pak Presiden adalah panglima paling depan. Ini menurut Pak Kodari yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bakom. Ya. Mas Andri gimana? Kalau dilihat dari ini ada benarnya juga ya kalau kita lihat. Ya, pemangkasan anggaran itu kan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal ya pemerintahan Pak Prabowo ya, dari kementerian-kementerian itu kan semua sudah dipangkas ya anggaran-anggarannya. Nah, memang kemudian itu akan dialihkan ke program-program yang strategis gitu. Nah, program strategis ini yang sebenarnya memiliki banyak ya pro kontra gitu. Tetapi memang saya yakin nih masyarakat kita juga merasa bahwa memang ini program yang bagus, program yang baik ya. Cuman memang ada oknum-oknum nih yang menyalahgunakan itu sehingga terjadinya kebocoran anggaran. Ya salah satunya kan soal korupsi itu tadi, korupsi di BGN, korupsi oleh kepala BGN gitu ya, dan itu yang akhirnya memang menyulut masyarakat untuk ayo berantas lagi gitu, ayo rapikan lagi sistemnya karena ini program prioritas yang baik, ini program prioritas yang nantinya akan bermanfaat bagi anak-anak kita ya kan, generasi ke depan kita gitu kan. Ya semoga aja nih hasilnya benar-benar baik gitu. Nah ini yang disoroti untuk segera menuntaskan kasusnya, mencari biang keladinya siapa kebocoran anggaran ini ya kan. Yang paling penting kan sebenarnya kan ya tidak hanya sekedar memilih asal pilih gitu, tetapi memilih dengan kapabilitas yang tepat gitu. Dan ya mudah-mudahan ini didengar gitu ya oleh pemerintah ya, bahwa memang untuk isu-isu atau untuk program-program yang strategis itu memang harusnya dipegang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki integritas. Integritas, gitu. Iya, dan meritokrasi, betul. Ya. Gitu Mas. Jadi ya kita berharap betul gini ya, bahwa memang kita sama-sama tahu kita juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Secara global juga Indonesia juga ya termasuk di negara-negara yang memang kondisinya juga tidak baik-baik saja gitu ya. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu membantu memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi di negara ini saat ini ya. Gitu. Dan ini soal kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja itu menjadi salah satu tuntutan mahasiswa kemarin di demo mereka bilang salah satu tuntutannya meminta pemerintah bersikap jujur dan mengakui kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Nah sebenarnya kemarin-kemarin memang nggak diakui ya sama pemerintah ya bahwa Indonesia. Kalau menurut Mas Teguh gimana? Ya memang ini sih ada ya dalam kondisi yang negara-negara lain itu sepertinya sudah dalam tanda kutip bersiaga karena situasi global yang tidak menentu, kita sepertinya masih kayak ada lip service untuk tidak mengakui itu. Benar nggak sih Mas? Ya sebenarnya sih kalau dilihat ya memang pemerintah kita kan yang ya bisa dibilang paling belakang ya ketika memang ramai kemarin perang ya, terus kemudian penutupan Selat Hormuz dan segala macam yang mengakibatkan kondisi ekonomi global ini goyah gitu ya. Indonesia kan termasuk yang tidak terasa gitu ya dalam tanda kutip ya, dan memang padahal sebenarnya beban kita untuk mensubsidi terutama energi itu kan cukup tinggi. Nah tetapi ya memang kalau bisa dibilang komunikasi sih sebenarnya yang paling penting gitu. Nah pemerintah sebenarnya udah berusaha mengkomunikasikan gitu. Dari beberapa menterinya kan selalu bilang ayo hemat gitu kan, ayo tahan gitu kan. Itu kan udah ada ujaran seperti itu, tapi memang dengan tidak menyampaikan bahwa negara kita dalam kondisi yang riskan nih, enggak disampaikan seperti itu. Yang disampaikan bahwa masyarakat dihimbau untuk hemat, masyarakat dihimbau untuk menahan diri, gitu kan, masyarakat dihimbau untuk ini. Ini di sini masalahnya gaya komunikasi. Iya, gaya komunikasi gitu. Tetapi kan memang sebenarnya ya mungkin ya yang saya tangkap ya, mungkin itu memang salah satu cara agar masyarakat juga tidak panik. Bisa jadi, ya kan?